kepada kita, semangatnya untuk menghafal Al-Qur'an, lebih dekat sama Al-Qur'an, mentadaburi, menghafal, terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semata-mata kita, laksanakan itu untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga turun ridho Allah, turun kasih sayang Allah kepada kita, gitu. Baik, langsung saja, kepada Ustazah Zeni, apakah sudah siap untuk memberikan materi? Iya, insya Allah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah? Apa kabar? Baik, alhamdulillah Ustazah. Ustazah gimana? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Langsung aja ya Ustazah ya, kita mulai materi. Kepada Ustazah Zeni kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada pagi yang setengah mendung di Mojokerto ini, kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu meskipun secara online. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan semoga kita termasuk kepada barisan umat yang beliau rindukan dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya. Ya Allah jauh-jauh ya, mengundang dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kita berbeda pulau. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Ini adalah kesempatan yang tidak mungkin saya sia-siakan gitu ya. Kita bisa share dan saling diskusi, berbagi pengalaman dalam mempelajari Al-Qur'an. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung. Semoga dijadikan catatan amal yang baik oleh Allah. Sebelumnya saya mau kenalan dulu sekaligus kita share ya. Jadi boleh, ini tadi ada aturan dari moderator nggak kalau harus mematikan mic atau kamera. Nah untuk sementara ya boleh menyalakan kameranya dan mic-nya karena saya ingin bertanya. Nah di sini ada yang mau menghafal Al-Qur'an nggak? Ada yang mau menjadi penghafal Al-Qur'an? Ada Ustazah, ada sekali. Ya. Ada sekali. Loh kok cuma sekali? Yang ada 37 orang loh. Aduh. Maksudnya sekali itu ini ya, Ada pengen banget gitu. Ya. Iya. Sekarang coba saya tanya lanjutan. Ada yang sudah pernah mencoba untuk menghafal Al-Qur'an atau sudah ada yang menghafal Al-Qur'an ini? Sedang dalam proses ya. Berapa juz? Jus jeruk, jus jambu. Baru satu. Alhamdulillah. Jangan bilang baru satu, sudah satu. Alhamdulillah. Jadi kalau baru satu keinget 29 lainnya, waduh kok banyak ya. Gitu. Kalau sudah satu, alhamdulillah sudah mencapai satu tangga. Lanjutnya, ayo yang lain. Atau baru mau mulai, atau ada yang sudah 30 juz juga, Masya Allah. Belum. Saya tanya kepada yang mau mulai maupun sudah memulai maupun sudah banyak. Kira-kira ya, ini nanti boleh dijawab secara langsung, boleh dalam chat kalau misalkan tidak memungkinkan. Apa sih yang menjadi kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an? Menurut tantangan yang terbesar misal. Apa? Menghafalnya. Kesulitan meluangkan waktunya Ustazah. Konsistensi atau istiqomah ya, terus apa lagi? Ayatnya sulit gitu. Ada nggak yang seperti itu? Apalagi membagi waktu ini paling umum ya, membagi waktu. Kemudian apa lagi kurang istiqomah. Menghafalnya sendiri itu sulit gitu ya tadi. Menghafalnya sendiri sulit. Kemudian apalagi? Yang ada nggak misalkan tidak disetujui keluarga? Gitu. Waduh. Atau mungkin kondisi kesehatan tidak memungkinkan gitu. Kan macam-macam tantangan tiap orang ya. Nah,
Kalau saya tarik dari 3 permasalahan tadi, yaitu sulit membagi waktu. Proses menghafalnya sendiri itu sulit. Dan yang ketiga itu adalah kurang istiqomah. Nah, sebenarnya 3 masalah ini kalau kita tarik pada ujung permasalahannya itu adalah karena kita gagal menjadikan kegiatan menghafal Al-Quran itu sebagai habit atau kebiasaan. Jadi kalau kita bisa menjadikan kegiatan menghafal Al-Quran itu sebagai kebiasaan, kita udah biasa melakukannya, gitu. Kita pasti mudah. Dan kita nggak akan mudah untuk mangkir juga, gitu. Maksudnya mangkir jadi nggak istiqomah, gitu ya. Dan kita akan selalu bisa menyediakan waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, PR besar kita itu adalah gimana caranya kita menjadikan kegiatan menghafal Al-Quran itu sebagai habit atau kebiasaan. Nah, bulan Ramadan itu adalah waktu yang sangat-sangat tepat, bagi kita untuk kita membangun habit atau kebiasaan menghafal Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, materi saya hari ini itu adalah bagaimana cara kita menciptakan habit atau kebiasaan menghafal Al-Quran selama bulan Ramadan. Agar Quran itu, jadi sebelumnya mohon maaf ya, karena saya di kampung, lagi di kampung banget ini. Jadi kalau misalkan ada gangguan sinyal atau macet-macet, nanti tolong saya di japri via WhatsApp. Ya, oleh sebab itu materi saya hari ini adalah bagaimana cara kita menciptakan habit atau kebiasaan di bulan Ramadan. Karena begini, Ramadan itu adalah bulan yang sangat tepat karena kita semakin mendekat di Al-Quran, gitu kan? Dan otomatis itu bulan Ramadan kita pasti mencari berkah, salah satunya dengan banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sehingga kita jadikan Al-Quran menjadi kebiasaan, kita hingga akhirnya udah hafalan Quran itu ya ada di genggaman, di hati kita dan seterusnya. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat? Sudah ada. Seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya ya di pembukaan bahwa kita merasa sulit dalam menghafal Al-Quran, sulit memanage waktu kita, maupun sulit istiqomah itu karena kita gagal menjadikan kegiatan menghafal Al-Quran itu sebagai habit. Oleh sebab itu, nanti di bulan Ramadan saya sarankan untuk kita bersama-sama membangun kebiasaan menghafal Al-Quran. Sehingga setelah Ramadan, saat kegiatan itu sudah menjadi habit, ya lanjut aja tanpa ada kesulitan. Nah, gimana sih caranya kita membangun habit? Sebelumnya kita pelajari dulu sebenarnya habit atau kebiasaan itu apa sih? Dan bagaimana sih tubuh kita itu melakukan habit itu? Yang pertama adalah habits atau kebiasaan. Nah, habits itu adalah tindakan yang otomatis atau automatic behavior. Contoh misalkan ketika kita menunggu, kaki kita itu menghentak-hentakkan ke lantai, atau ketika kita bosan, tangan kita itu mengetuk-ngetuk meja gitu. Dan kita tidak sadar melakukannya. Karena semua kegiatan itu berada di subconscious atau di bawah alam sadar kita. Contoh misalkan kita berjalan, kita jalan ya udah jalan aja gitu. Kita nggak mikir ya dengkul kita gerakannya kemana, telapak kaki yang mana yang harus menapak terlebih dahulu gitu. Kita dan tubuh kita condong kah, miring kah gitu, atau mengikuti kaki kah gerakannya, kita nggak memikirkan itu semua karena semuanya itu otomatis dan terjadi di alam bawah sadar kita atau di bawah kesadaran. Nah, habits ini banyak sekali ya, termasuk ketika misalkan kita suka menggaruk-garuk kepala pada saat kita bingung gitu.
Atau kita punya kebiasaan misalkan kita masak itu harus mukul-mukul pancinya gitu ya, atau kita pagi hari harus minum teh atau minum kopi, itu kan sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana sih habit ini bermula gitu? Bagaimana sih kebiasaan ini tuh terbentuk? Nah, kita lihat bagaimana otak kita itu menciptakan kebiasaan karena memang semuanya itu terpusat di otak. Contoh ya, misalkan kita baru belajar naik sepeda. Kita semua ini ya pernah mengalaminya ya waktu kecil atau sudah besar gitu ya. Nah, ketika kita pertama kali naik sepeda, kita tuh pasti agak kebingungan nih. Tangan kita kan harus ada di setirnya ya, stangnya itu. Kemudian mata kita harus menatap ke depan gitu, biar nggak nabrak. Kemudian kaki kita harus menginjak pedal dan badan kita itu juga harus kayak menjaga keseimbangan. Nah, kita itu pada saat awal kali belajar naik sepeda itu kadang aduh ini tangannya di mana, matanya ke arah kemana, kakinya kemana, badannya ini gimana agar seimbang gitu. Jadi banyak hal yang harus dilibatkan. Jadi kita ngontrol bagaimana mata kita, tangan kita, ya kaki kita dan badan kita. Nah, pada saat awal kita belajar sepeda itu kan sebuah kegiatan yang berat ya menurut kita ya, karena harus melibatkan 4 anggota badan sekaligus. Nah, yang bagian otak bertanggung jawab untuk kegiatan itu adalah namanya prefrontal cortex atau otak yang bagian depan ya. Nah, otak inilah yang istilah itu bekerja ketika kita melakukan sesuatu yang berat. Nah, kemudian kalau kita sudah sering naik sepeda ya, belajar pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah lancarlah kita naik sepeda, maka kita nggak perlu berpikir lagi kaki kita itu ada di mana, ya tangan kita itu harus apa posisinya, badan kita itu menjaga keseimbangannya seperti apa, dan mata kita menghadap mana, bahkan sambil noleh-noleh pun nggak masalah gitu ya. Nah, kalau sudah sering naik sepeda dan akhirnya menaiki sepeda itu bukan lagi sebuah kegiatan yang sulit karena dia sudah otomatis dan ada di bawah alam sadar kita, maka otak kita yang berperan beda lagi. Ada namanya bagian kecil yaitu basal ganglia. Nah, kenapa sih otak kita itu menciptakan kebiasaan gitu? Karena apa? Karena otak kita itu juga sifatnya agak malesan ya. Jadi males kalau bekerja keras. Nah, ketika pertama kali kita melakukan sesuatu ada prefrontal cortex itu melakukan sesuatu yang berat, akhirnya setiap kali kita melakukan itu tuh direkam oleh otak. Oh ya ternyata nanti itu kalau naik sepeda itu harus begini, kaki harus begini, tangan harus begini, direkam. Nah, kalau sudah jadi rekamannya sudah paten gitu ya, yaitu bagiannya dikirim ke basal ganglia yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita mau naik sepeda itu udah otomatis basal ganglia bekerja. Nanti tangannya harus begini, begini, begini. Sehingga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sangat mudah untuk kita lakukan. Nah, untuk menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan, nah kita lihat bagaimana otak itu bekerja. Nah, ternyata otak itu ketika menyuruh tubuh kita melakukan sesuatu itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada cue atau trigger atau penanda. Yang kedua ada behavior dan ketiga adalah reward. Contohnya misalkan, ketika kita bangun tidur, kita merasa mulut kita itu nggak enak ya, baunya tidak sedap, kemudian ada lapisan di permukaan gigi maupun di lidah kita itu yang rasanya itu nggak enak banget gitu. Nah, itu kalau kita merasakan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita langsung apa? Sikat gigi. Nah, itu adalah tindakan. Jadi tindakan kita terhadap atau respon kita terhadap kejadian atau sesuatu yang terjadi di tubuh kita maupun di hadapan kita. Nah, setelah sikat gigi, kita merasa lega dan senang. Kenapa? Karena nafas kita segar, gigi kita putih, kita merasa putih. Biasanya kita, wah segar gitu ya. Nah, seperti kegiatan-kegiatan lain juga sama. Contoh, kita melihat tali sepatu kita itu lepas. Nah, itu adalah trigger atau penanda. Maka respon kita biasanya apa? Kita berhenti berjalan dan menalikan tali sepatu kita. Nah, setelah itu ada rasa kepuasan.
atau kelegaan. Oh ya, sudah sedap dipandang ini. Kalau lepas kan nggak enak dipandang. Atau oh ya, berarti saya bisa terbebas dari jatuh nanti karena menginjak tali sepatu sendiri misalkan. Ada rasa-rasa kelegaannya, yaitu reward. Kita menyebutnya reward atau hadiah. Jika ada kejadian yang menjadi cue atau trigger atau penanda itu terjadi berulang-ulang dan respon kita itu selalu sama, ya. Misalkan setiap kita bangun tidur, nafas kita nggak enak, kita langsung sikat gigi. Setiap kali lepas tali sepatu kita selalu menarikannya. Kita selalu melakukan hal yang sama dan kita mendapatkan reward yang sama, maka tindakan kita itu akan menjadi rutinitas, ya. Bukan hanya respon sekali, 2 kali, tetapi menjadi rutinitas. Dan inilah yang membentuk habit. Kalau ada penanda atau kejadian, gitu ya, kemudian kita melakukan respon atau tindakan yang sama terus-menerus, dan kita mendapatkan reward, baik itu berupa materi ataupun kesenangan atau kepuasan, maka dia akan menjadi habit. Nah, oleh sebab itu ya, kunci dari habits itu ada 3. Cue, penanda atau trigger, rutin, ya, tindakan yang dijadikan rutinitas. Rutinitas itu adalah kegiatan yang kita lakukan terus-menerus, dan reward atau hadiahnya. Nah, cue ini bisa alami, bisa sengaja. Alami misalkan ya udah karena memang mulut kita itu nggak enak, atau tali sepatu kita lepas, yang kita tidak sengaja melakukannya. Tapi kalau kita ingin membentuk rutinitas tertentu, ya, maka kita membuat cue-nya itu sengaja. Contoh, kita ingin tidur itu awal gitu, agar bisa bangun tahajud lebih awal. Nah, kita bisa membuat penanda gitu. Misalkan kita bikin alarm untuk tidur gitu, jam 9 harus tidur misalkan. Nah, kita sengaja. Atau kita matikan lampu kamar, ya. Pokoknya kalau lampu kamar sudah dimatikan, itu berarti waktunya tidur gitu. Nah, itu penanda. Atau misalkan kita nyetel murotal gitu ya, diperdengarkan untuk tidur gitu. Ya udah, kalau nyetel murotal ini misalkan murotal favorit Al-Mulk, berarti waktunya saya tidur gitu. Nah, ini adalah cue yang kita bangun sendiri. Nah, untuk rutinitas atau kegiatan rutin ini, nah, agar sebuah respon kita atau tindakan kita itu menjadi rutinitas, kita harus melakukannya berulang-ulang. Nah, berulang-ulang itu berapa kali? Nah, durasi berapa kalinya itu tergantung tiap orang. Ada teori bahwa minimal dilakukan 30 kali non-stop, ya, 30 sampai 40 kali non-stop itu akan menjadi rutinitas. Atau ada juga teori 10.000 jam. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu ya, tindakannya selama 10.000 jam, maka itu akan otomatis menjadi rutinitas. Nah, itu beda-beda tiap orang. Rutinitas itu juga dipengaruhi oleh tingkat kesulitan tindakan. Misalkan sikat gigi untuk menjadi rutinitas ya mungkin nggak perlu sampai 1 bulan ya. Atau misalkan gini bandingannya, masak soto dengan membuat teh gitu. Nah, kebiasaan membuat teh itu ya kita agar bisa menguasai cara untuk membuat teh itu kan ya butuh mungkin 2 kali membuat teh saja. Tapi kalau masak soto misalkan atau masak kari ayam kan kita harus berulang-ulang melakukannya agar ketika kita masak soto kita sudah otomatis tahu apa saja bumbunya, berapa takarannya. Nah, itu beda tiap tindakan. Kalau kita merutinitaskan tilawah, itu akan lebih mudah daripada rutinitas menghafal Al-Qur'an. Karena tingkat kesulitannya atau mungkin tingkat perjuangannya itu lebih tinggi menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga harus dilakukan lebih, tenaganya yang diberikan itu effort-nya itu lebih daripada untuk membiasakan tilawah. Kemudian yang ketiga adalah reward. Reward ini bisa reward secara fisik, mendapatkan hadiah atau mendapatkan kepuasan.
Misalkan kayak habis sikat gigi kita ada rasa puas ya kan, kita merasa gigi kita bersih, nafas kita segar. Nah, ketika kita melakukan sesuatu misalkan kita rutin belajar, ternyata kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mendapatkan hadiah gitu. Atau nilai rapot kita bagus. Nah, itu bisa ada hadiah fisik ya. Nah, reward ini kalau kita mau melakukan sesuatu untuk menjadikan habit, kita juga bisa menyengajakan diri untuk mengadakannya. Misalkan memberi hadiah diri sendiri. Ya, oh pokoknya saya kalau berhasil menghafalkan ini selama 1 minggu berturut-turut gitu ya, atau mungkin saya berhasil membuat habit ini selama Ramadan penuh ini, saya akan apa gitu. Misalkan saya akan bersedekah berapa gitu, atau saya akan membeli buku, atau saya akan kemana gitu, silakan ya, tapi ya jangan sampai terjebak pemborosan gitu ya. Nah, kalau kita sudah menentukan cue, rutin, dan reward ya, kita menyebutnya sebagai habit loop. Gimana kita tahu bahwa rutinitas itu bukan sekedar rutinitas saja, tapi sudah menjadi habit, kebiasaan yang sudah terekam dalam otak kita. Kalau kita ada yang namanya craving. Craving itu adalah keinginan yang kuat agar dipenuhi atau nyidam. Pokoknya kita nggak enak, kita merasa tidak nyaman kalau tidak melakukannya. Misalkan nafas kita nggak enak, kita nggak sikat gigi itu kita nggak enak banget. Nah, ketika kita sudah membuat kegiatan menghafal Al-Quran itu sebagai habit, nah itu kita nggak ngafalin itu kita nggak enak banget, seperti ada yang hilang, bahkan kayak mungkin ya merasa berdosa sendiri, waduh aku nggak ngafalin ya hari ini dan seterusnya. Kalau sudah muncul seperti itu sudah menjadi penanda bahwa kita menjadikan kegiatan menghafal Al-Quran atau kegiatan yang lain itu sebagai habit kita. Nah, terus gimana caranya kita membangun habits ini ya, terutama untuk selama bulan Ramadan nanti. Nah, untuk membangun habits menghafal Al-Quran ini ada 4 hal yang dipersiapkan. Ada goal atau tujuan ya, ada kepentingan, ada insight, ada habit loop. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, goal kita menghafal Al-Quran itu untuk apa? Kenapa sih kita penting untuk menyelami kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena kalau niat kita benar, goal kita ini, tujuan kita ini benar, kita bisa menghasilkan motivasi atau willpower, kegigihan yang besar ya, keinginan untuk melakukan kegiatan, terutama menghafal Al-Quran itu kuat gitu. Ya, kalau kita tujuannya nggak kuat, nggak benar, nggak lurus, ya motivasinya juga ya udah gitu, mudah tumbang. Nah, oleh sebab itu kita perlu benar-benar mengetahui sebenarnya kita ini untuk apa sih menghafal Al-Quran gitu. Kalau yang saya tanyakan biasanya entah ke murid-murid saya atau ke peserta-peserta seminar atau webinar seperti ini tuh banyak ininya jawabannya. Misalkan, oh saya ingin menghadiahkan mahkota untuk keluarga. Karena ada hadis kan ya yang menyebutkan bahwa orang tua penghafal Al-Quran itu akan mendapatkan mahkota, jubah kemuliaan gitu ya. Ada juga yang menjawab ya ingin memberikan syafaat 10 anggota keluarga karena ada hadisnya juga kalau misalkan penghafal Al-Quran itu akan diberikan syafaat bagi 10 anggota keluarganya yang ditetapkan masuk neraka. Kemudian menjadi keluarga Allah di muka bumi. Nah, yang namanya ini ya keluarga ya kan pasti kita kalau sesama keluarga kan kita saling menyayangi, mengasihi, mengutamakan. Nah, siapa yang nggak mau dikasihi oleh Allah, disayangi, lebih diutamakan, diberkahi. Nah, semuanya pasti mau ya. Kemudian, ini biasanya, waduh anak saya itu masuk SDIT menghafal Al-Quran, saya harus ini deh, menjadi teladan gitu. Masa anak saya menghafal Al-Quran di pesantren saya nggak hafal gitu. Jadi ingin menjadi teladan bagi anak-anak dalam rangka mendidik mereka. Kemudian ingin menjadi sebaik-baik manusia ya. Hadisnya juga sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian jadi kewajiban sekolah. Nah ini kalau yang remaja-remaja ya. Atau misalkan SD, SDIT, SMA IT dan seterusnya atau MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri atau MI itu kan ada mungkin kewajiban menghafalkan Al-Qur'an.
Atau ada juga yang menghafal Al-Quran itu karena ingin posisi di surga. Jadi kan posisi di surga berdasarkan jumlah hafalan. Nah, tetapi yang harus kita ketahui, apakah tujuan ini benar? Ya benar, boleh saja gitu. Tapi kita harus meyakini bahwa tujuan kita menghafalkan Al-Quran itu bukan sekedar bonus-bonus itu. Karena yang kita sebutkan tadi itu adalah bonus gitu. Itu adalah keutamaan. Tapi niat kita menghafalkan Al-Quran ya kan sekedar untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan itu. Karena menghafalkan Al-Quran itu dalam rangka menelaah Al-Quran. Jadi kalau kita menelaah Al-Quran, sekejar kita membaca terjemahannya atau tafsirnya, dengan kita sekaligus menghafalkan Al-Quran ayatnya, itu berbeda. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita membacanya berkali-kali, dan untuk menambah kuat hafalan kita, kita membaca tafsirnya, kita juga mengamalkannya, mencoba untuk mengamalkannya. Ya itulah tujuan utama kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu pedoman hidup kita. Dari kita tidur sampai tidur lagi ya pedomannya Al-Quran. Kita bekerja ya sudah ada contohnya di Al-Quran. Bahkan permasalahan-permasalahan hidup itu sudah dicontohkan Al-Quran, sehingga sebenarnya kita menjalani hidup ini apapun masalahnya ya, apapun amanah kita itu sebenarnya sudah ada tuntunannya di Al-Quran. Maka menghafal Al-Quran itu ya dalam rangka apa? Menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Kemudian kita menghafalkan Al-Quran juga untuk apa ya? Bukti cinta dan keimanan kita kepada Al-Quran. Salah satu rukun iman itu kan percaya pada kitab Allah. Nah, Al-Quran ini kan kitab Allah ya, untuk umatnya Nabi Muhammad gitu. Nah, kita selama ini memperlakukan Al-Quran ya udah, ya ini dia kitab suci kita, iya kitab suci kita ya, kita taruh di tempat yang istimewa gitu ya, jangan sampai terkena debu. Tapi bukan itu sesungguhnya, itu adalah cara kita memuliakan mushaf. Tapi posisi Quran sesungguhnya ya apa? Ya pedoman hidup. Gitu. Makanya kalau kita memang mengimani Al-Quran, yaitu dengan mengamalkannya. Salah satu aplikasi bukti keimanan kita, kecintaan kita ya kita menghafalkan Al-Quran, ya, mempelajarinya, terjemahannya, tafsirnya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Nah, itu goal kita. Jadi sebelum kita, kalau kita mau menciptakan habit sekeras apapun, kalau kita tidak dilandasi dengan tujuan dan niat yang benar dalam hafalan Quran itu akan sulit. Kemudian yang kedua adalah kepentingan. Itu kepentingan Al-Quran itu dalam hidup kita itu apa sih gitu. Nah, apakah dia sekedar ya sudah, kita kan selama ini kan memperlakukan Al-Quran itu seperti halnya manual book smartphone. Jadi kalau kita beli smartphone atau beli peralatan-peralatan lain, saya yakin ya jarang sekali yang membaca manual booknya. Pasti langsung dipakai HP-nya. Belajar aja sambil jalan gitu. Nah, selama ini kita menjalani hidup ya seperti itu. Al-Quran tuh ya nggak dibaca dulu, dipelajari, kemudian dipakai sebagai ini persiapan menghadapi kehidupan. Nah, Al-Quran itu ya kayak manual book. Kalau misalkan HP-nya macet atau salah baru buka bukunya. Kalau kita punya permasalahan, punya kesedihan, punya kekecewaan, baru membuka Al-Quran gitu. Nah, itulah sebabnya kita selalu gagal menjadikan kegiatan menghafal Al-Quran sebagai sesuatu yang istiqomah. Kenapa? Karena kita merasa dia bukan sebuah kepentingan, bukan sebuah prioritas. Jadi dia akan selalu tergeser dengan kegiatan-kegiatan lain. Karena posisi Al-Quran bukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kalau posisinya itu sudah tinggi, maka kita tahu bahwa oh ya, Al-Quran itu sangat penting. Ya. Sehingga kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksinya di mana? Dengan menghafalnya, tilawah, menelaah, dan seterusnya. Sehingga kita selalu berusaha untuk menjadi seorang Hafizul Quran. Hafizul Quran itu bukan hanya yang menghafal ya, tapi orang yang menjaga dan dijaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran itu gimana? Ya dengan kita menjaga hafalan kita dan juga menjaga agar sikap kita itu ya mencerminkan Al-Quran gitu. Insya Allah Al-Quran juga akan menjaga kita. Misalnya kita tahu bahwa Al-Quran tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita menjaga diri kita sekeras mungkin agar tidak menyalahi aturan-aturan yang ada di Al-Quran.
Nah, insya Allah Al-Quran juga menjaga kita nggak akan sampai melakukan hal itu. Dan kita berusaha untuk menjadi seorang hamilul Quran. Hamilul Quran sebenarnya sebutan untuk penghafal Al-Quran ya, lebih tepat diberikan kepada orang yang menghafal Al-Quran. Nah, marilah kita tentukan mulai sekarang gitu ya, menghafal Al-Quran itu sepenting apa dalam hidup kita. Nah, itu ditentukan berdasarkan ya posisi Al-Quran. Kalau posisi Al-Quran dalam hidup kita itu sangat penting, maka menghafal Al-Quran itu juga sangat penting. Kalau dia sangat penting, berarti dia kegiatan yang harus kita prioritaskan. Selama dia tidak menjadi kegiatan prioritas, nah pasti dia juga akan selalu menjadi apa ya? Ya kalau bisa gitu. Jadi kalau bukan prioritas kan bisa tergeser-geser, tidak diutamakan gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah mindset. Nah, biasanya ya ketika kita mau menghafal Al-Qur'an, itu kita maju mundur. Kenapa? Karena ada banyak anggapan-anggapan yang kadang membuat kita itu, waduh kita mampu nggak ya menghafal Al-Qur'an. Yang pertama, anggapan bahwa menghafal Al-Qur'an itu sulit. Sulit ya. Udah bukan bahasa kita sendiri, ada makhraj, ada tajwid yang perlu diperhatikan dan seterusnya. Kemudian merasa tidak bisa mengatur waktu karena sibuk banget gitu. Karena tidak punya waktu luang. Atau kadang-kadang merasa gini, waduh, sholat aja belum tepat waktu, mau menghafalkan Al-Quran kayaknya nggak pantas ya. Menghafal Al-Quran tuh untuk dai-dai gitu. Kemudian ada juga yang, wah, sepertinya saya ini memang tidak bisa menghafal. Saya lebih suka menghitung, saya lebih suka menulis gitu. Jadi bukan tipe kecerdasan menghafal. Nah, mindset seperti ini tuh harus kita ganti, harus kita musnahkan gitu. Karena itu akan menghalangi. Ya, kalau mindset kita itu menghafal Al-Qur'an itu sulit, ya wes selamanya kita akan merasa sulit. Kita harus menggantinya dengan sebuah keyakinan. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya Al-Qur'an itu dimudahkan oleh Allah. Jadi kita yakin, jangan sampai kita ragu terhadap janji Allah bahwa Al-Qur'an itu memang dimudahkan. Ya kalau sulit, ya jangan merasa sulit, tapi jadikan itu sebuah tantangan gitu, bukan kesulitan. Kalau kita menjadikan itu sebuah tantangan kan ada rasa penasaran dan ada rasa keinginan untuk menaklukkannya. Yang kedua, tidak punya waktu luang. Tidak akan pernah ada waktu luang. Karena kita semua orang sibuk, yang ada adalah meluangkan waktu. Jangan berikan Al-Quran itu waktu sisa-sisa dan energi sisa-sisa, karena dapatnya juga sisa-sisa. Kemudian masih merasa akhlakles ini, nggak pantas ini saya menghafal Al-Quran. Nah ini diganti, harus positive thinking, bahwa ya menghafal Al-Quran ini sarana untuk memperbaiki diri. Kemudian yang merasa bahwa tidak mempunyai kecerdasan menghafal, gitu, maka itu juga sesuatu yang harus diganti. Karena ada banyak metode menghafal Al-Quran itu yang disesuaikan sesuai dengan kecerdasan kita. Misalkan metode At-Taisir, metode Talaki, ya, metode apalagi banyak itu yang menulis, itu apa sih namanya? Saya lupa. Ya. Kemudian juga ada metode Tabarok. Nah, itu kita cari metode-metode yang sesuai dengan tipe menghafal kita. Kalau kita memang bukan tipe orang yang menghafal, kita tipe orang yang mendengar audio, ya udah menghafalkannya dengan sering mendengar murotal gitu. Kalau kita tipe orang kinestetik, ya menghafalkannya dengan menuliskannya misalnya. Seterusnya. Dan juga jangan menjadikan hafalan Al-Quran itu sebagai beban nanti ya apa ya nek lupa ya apa ya lupa ya dihafal lagi gitu aja. Kita santai aja menjalani hafalan Quran ini. Jangan jadikan dia sebagai sebuah beban kehidupan, bukan ya. Tapi sebuah kegiatan ya pedoman yang harus selalu kita utamakan, kita senang menjalaninya, kita jadikan dia sebagai tantangan. Nah, kita enjoy aja. Gitu. Dengan begitu kita akan semangat. Nah, semangat kan naik turun, iya, naik turun nggak apa-apa. Kalau pas naik ya digenjot, kalau pas turun ya istirahat, tapi jangan pernah berhenti. Yang keempat adalah menciptakan habit. Lah, ini kita menciptakan habit loh. Jadi kita menciptakan cue, rutin, dan reward agar kegiatan menghafalkan Al-Quran itu jadi ini kebiasaan yang
sangat sulit untuk kita tinggalkan. Nah, pertama kita membuat queue. Queue-nya apa? Terserah gitu ya. Kita bisa membuat reminder, kita bisa menuliskan target, ya. Kita bisa misalkan di HP jam, kita menargetkan untuk menghafalkan Al-Quran tuh habis subuh ya, udah jam 4 itu ada reminder pengingat misalkan waktunya menghafal Al-Quran gitu. Wah ini Q, penanda kita harus segera bersiap menghafalkan Al-Quran. Kemudian misalkan kita menaruh Quran di sebelah bantal kita. Jadi kita kan rencana bangun tidur mau menghafal Quran. Jadi kayak bangun lihat Quran, oh penanda bahwa saya harus menghafal Quran. Kemudian dilakukan berulang-ulang. Nah, ini Ramadan momen yang sangat pas. Jadi 30 hari itu usahakan untuk membuat rutin. Jadi ada kegiatan menghafal Al-Quran itu setiap hari. Ya. Jadi kita set waktunya, kita disiplin, ya disiplin ya udah kita kerjakan, nggak usah mangkir-mangkir gitu. Dan fokus. Fokus ini kalau kita sedang menghafalkan Al-Quran, ya udah nggak usah dipikir-pikirkan yang lain, sahur nanti apa, buka nanti gimana ya, sebelum masak dan seterusnya, anak belum sekolah gitu. Yang lain disiapkan dulu atau yang lain dipending dulu. Fokus dan ini dilakukan terus-menerus. Ya. Kemudian ada reward. Jadi reward-nya kita bikin sendiri. Kita bisa membuat reward sesuai dengan goal kita. Misalkan kalau saya berhasil membuat habit ini selama Ramadan, saya harus ngapain? Atau memberikan hadiah terhadap diri sendiri. Atau ada mutabaahnya. Kalau ada mutabaahnya itu biasanya kita juga lebih semangat gitu ya. Karena kita merasa mencapai sesuatu. Nah, goal ini secara ini ya, pengalaman pribadi, saya juga memberikan goal ini untuk diri saya sendiri. Jadi kalau misalkan saya punya target harus ini selesai, saya boleh ngapain? Misalkan saya boleh tidur lebih lama ketika weekend ya atau ketika hari libur. Bahkan salah satu goal bukan apa reward ya, bukan goal, reward saya dulu, saya tuh berharap kalau misalkan nanti saya sudah menyetorkan 30 juz, saya murojaah di Selat Bosporus di Turki. Dan alhamdulillah Allah itu mengizinkan gitu, mendapatkan reward itu. Sehingga kayak ada keistimewaan penghafal Al-Quran itu yang kita inginkan gitu, itu juga bisa menjadikan reward. Kalau kita lihat juga ya, misalkan distraksi kita dalam menghafalkan Al-Quran itu apa sih? Misalkan kita baru baca satu ayat gitu ya, kita tuh pengen banget yang rasanya bersih-bersih atau tiba-tiba kita itu pengen pegang HP, terutama HP ya. Biasanya tuh kita pengen banget lihat WhatsApp, pengen banget apa ya, pokoknya scroll-scroll sosial media gitu. Nah, itu jadikan reward bisa. Jadi misalkan seperti ini, saya boleh melihat HP setelah saya menghafal satu ayat, misalkan seperti itu. Atau saya kalau murojaah ya, saya boleh lihat HP 5 menit atau 10 menit setelah murojaah 5 halaman, misalkan seperti itu. Nah, itu akan membuat diri kita itu kayak, oh ya yuk, semangat nanti habis ini boleh. Dan akhirnya distraksi itu tidak menjadi distraksi, tapi menjadi reward yang menyemangati. Nah, kita contohkan misalkan bulan Ramadan nanti, kita membuat habit, menciptakan habit menghafal Al-Quran dengan cara apa? Melakukan kegiatan menghafal Al-Quran selama mungkin 15 menit ya. Nggak perlu berpikiran, wah 15 menit kok sedikit sekali. Nggak apa-apa sedikit sekali. Yang penting kita ini sedang menciptakan habits gitu ya. 15 menit dapat berapapun ayatnya nggak masalah gitu ya. Pokoknya 15 menit. Atau kalau misalkan bukan orang sibuk ya, atau orang sibuk tapi bisa meluangkan waktu lebih dari 15 menit, coba misalkan 30 menit. Nah, 30 menit dulu rutin selama 30 hari ya. Insya Allah akan menjadi kebiasaan. Nah, reward-nya misalkan setelah 1 minggu dapat reward, 2 minggu dapat reward, atau 1 bulan, terserah kita sendiri yang menentukan. Nah, itu 4 cara ya. Yang pertama goal atau tujuan kita menghafalkan Al-Quran untuk apa, kemudian tingkat kepentingannya setinggi mana dalam hidup kita, dan yang ketiga adalah menghapus mindset buruk ya dan berpikiran positif, dan yang keempat menciptakan habit loop. Silahkan nanti menentukan, wah nanti selama Ramadan saya menciptakan habit untuk menghafal Al-Quran ini berapa menit setiap hari non-stop selama 30 hari.
Kalau bisa 1 jam, wah mantap ya. 2 jam silahkan. Kalau nggak bisa, udah membentuk habit itu jangan yang sulit-sulit gitu, yang mudah-mudah aja. Nah, kalau sudah 30 hari, nanti ternyata Ramadannya sudah pergi, motivasinya turun lagi gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips agar habit itu bertahan. Yang pertama adalah change atau create the environment. Jadi ciptakan lingkungan atau rubah lingkungan ya, untuk menghafal Al-Quran itu agar kondusif. Contoh misalkan ketika kita diet ya, ketika kita diet karena mungkin urusan kesehatan gitu ya, ya jangan taruh cemilan-cemilan di sekitar kita. Iya, taruhnya buah-buah atau sayur. Nah, ketika kita menghafal Al-Quran ya begitu, ya. Jangan taruh banyak distraksi di sekitar kita dan juga ciptakan lingkungan yang kondusif, misalkan Al-Quran di mana-mana, ya di ruang tamu ada, di kamar ada, ya. Jadi kita tuh langsung teringat atau banyak tulisan-tulisan tertempel di tembok. Sudahkah menghafal ayat hari ini atau nempel-nempel keutamaan yang kita inginkan, misalkan kita pilih benefit menghafalkan Al-Quran yang paling kita inginkan ya, kita sampaikan kepada Allah, misalkan ya Allah saya ingin rewardnya untuk orang tua gitu ya, atau misalkan ini menjadi keluarga Allah di muka bumi, ya udah hadisnya itu ditempel di mana-mana. Jadi kita ciptakan lingkungan yang kondusif untuk menghafal Al-Quran. Ya jangan banyak-banyak menyetel musik misalkan ya, apalagi kalau musiknya itu musik yang mengandung maksiat gitu. Ya seperti itulah intinya, kita ciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, accountability atau kita transparan ya, transparan terhadap keinginan kita sendiri. Kalau ini sih pilihan ya, kan beda-beda tiap orang. Jadi kita mengumumkan keinginan kita atau perjuangan kita, misalkan cita-citaku menjadi seorang hafiz 30 juz, terus dipampang di media sosial, ya nggak apa-apa itu. Itu kan untuk mencari teman atau penyemangat atau agar bisa didoakan oleh orang lain gitu, atau dicarikan tempat misalkan di sini menghafalkan Al-Quran enak gitu. Nah, kita dengan menceritakan seperti itu, kita juga mencoba untuk mencari teman sesama menghafal Al-Quran. Biasanya kan kalau ada temannya lebih bersemangat. Dan kalau kita misalkan ada teman gitu ya, sesama penghafal Al-Quran, kita mempunyai kesulitan, kita bisa berdiskusi gimana caranya ya mengatasi kesulitan ini. Atau misalkan kita kurang semangat, ya, lihat teman kita semangat tuh, kita tertular gitu ya. Nah, ini ya. Kalau misalkan tipe-tipe orang yang tidak berkenan ya, karena mungkin kalau kita posting di sosial media itu nggak semua orang itu malah menyemangati, justru malah mimpinya ketinggian gitu ya, atau halah sok-sok alim, sok-sokan gitu. Kita malah turun lagi semangatnya, ya udah nggak usah diceritakan pada orang-orang yang berkepentingan saja, misalkan pada guru yang ingin kita story atau pada teman dekat, silakan. Intinya kita mencari doa ya, kita nggak tahu ya doa siapa yang akan dikabulkan kan. Kita doakan, kita meminta doa ya, selain kita doakan untuk diri kita sendiri gitu, agar Allah itu mengijabahi perjuangan kita. Yang kedua adalah yang ketiga, salah ya kok ditulisnya keempat. Yang ketiga, catat target dan hasil. Ini buku mutaba'ah saya. Jadi setiap kali saya setoran, saya serahkan mutaba'ah ini kepada guru saya. Dan di situ ada misalkan pesan dari beliau, ada nilainya juga gitu ya. Kalau nggak lancar ya nilainya berapa, 6 gitu ya, diulang gitu misalkan. Kalau lancar ya udah 8, 9 gitu. Nah, ketika kita mencatat, misalkan gini, kalau kita belum setoran misalkan ya, tapi memang hafalan Al-Quran tuh harus ada guru. Kita menciptakan habit selama 30 hari, itu kita tulis di kalender misalkan selama 30 hari. Nah, setiap kali kita berhasil menghafal hari itu, ya kita coret kalendernya, misalkan kita silang. Nah, kita coret-coret seperti itu akan menciptakan kepuasan dan kesenangan tersendiri karena kita sudah mencoba untuk berhasil mencoba untuk menciptakan habit. Kita berhasil seperti small winning gitu. Kita telah melakukan sesuatu. Nah, itu akan menyemangati kita untuk meneruskan rutinitas itu. Kemudian dengan kita mencatat target dan hasilnya, misalkan kita targetnya pokoknya hari ini menghafalkan apa misalkan ya, tapi atau cuma 15 menit gitu.
biasanya besoknya bisa bertambah menjadi 30 menit atau 20 menit gitu. Kita memantau perkembangan kita. Kita ini kalau enggak berkembang ini apa masalahnya? Gitu. Atau kita perkembangannya lambat atau sangat cepat. Kemudian juga sarana muhasabah atau introspeksi. Kalau nggak berkembang apa yang terjadi? Kalau berkembang itu apa yang perlu ditingkatkan? Yang keempat ada namanya 2 days rule ya atau aturan 2 hari. Jadi kalau sedang menciptakan habit ya namanya semangat ya naik turun atau kadang ada kejadian yang tidak bisa kita hindari. Nah, jangan sampai mangkir 2 hari berturut-turut. Nah, kenapa? Karena kalau sudah 2 kali berturut-turut akan lebih mudah untuk yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi kenapa sih kita nggak boleh mangkir 2 kali berturut-turut ya agar tidak mudah menyerah dan tidak mudah toleransi. Ya udah besok aja lagi masih sibuk kan Ramadan masih panjang. Dan yang ketiga adalah wajar kalau kita itu mangkir. Maksudnya kita lagi jenuh banget gitu ya. Akhirnya kita lelah, atau kita sedang misalkan ada deadline apa gitu, kita tidak menghafalkan Al-Quran itu nggak apa-apa. Mungkin karena memang kita tuh sedang jenuh ya. Biar nggak jenuh, kita ada waktu istirahatnya. Saya pun ada waktu istirahat dalam seminggu biasanya istirahatnya ada waktu tertentu gitu yang tidak perlu menghafal hari itu gitu, hanya merojak saja dan seterusnya. Nah, itu biar kita tidak jenuh. Kalau jenuh, udah bosan, udah ini, wah semangatnya turun, susah untuk membangun lagi. Dan yang kelima adalah menambah kebaikan dan mengurangi keburukan ya. Pada saat proses menghafal Al-Quran usahakan untuk memperbanyak amal lain, misalkan sholat, sunnah, dan kegiatan sunnah-sunnah yang lain, dan meninggalkan maksiat. Sebisa mungkin dikurangi maksiatnya. Karena kalau pesannya Imam Ali, tinggalkanlah maksiat karena akan meninggalkan hafalan. Nah, Imam Syafi'i itu ketika ada pernah ya cerita beliau mau berangkat ke rumah gurunya, ketemu perempuan mau lewat jembatan, secara tidak langsung tersingkap tidak sengaja tersingkap betisnya. Nah, itu hafalannya Imam Syafi'i itu agak kacau. Padahal Imam Syafi'i itu adalah orang yang ketika menghafal di kanan, ya halaman yang di kanan, di kiri itu otomatis terhafalkan. Nah, ketika beliau mengeluhkan hafalannya, dijawab oleh Imam Waqi, tinggalkanlah maksiat, kata guru, karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah bukan untuk pendosa. Nah, itu 5 hal yang harus kita lakukan agar habit kita bertahan. Apa saja? Ayo, masih ingat? Yang pertama, menciptakan lingkungan. Ya. Yang kedua, akuntabilitas atau menceritakan mimpi kita atau tujuan atau cita-cita kita menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, mencatat target dan hasil. Keempat, 2 days rule. Dan yang kelima, yang barusan, menambah kebaikan dan mengurangi keburukan. Nah, ini ada beberapa hal sebelum berakhir ya. Ada beberapa hal yang kadang menjadi penyebab gagalan membentuk habits. Yang pertama adalah memulai dengan yang sulit. Ingat di surat Muzammil ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dulu dari Al-Quran. Jadi ya jangan tiba-tiba mau membentuk habit menghafal Al-Quran selama 2 jam gitu. Wah, yang sulit dulu atau menghafal surat Yusuf dulu atau surat Fusilat. Wis sulit tuh tambah turun ya. Jadi jangan memulai dengan sesuatu yang sulit. Jadi ayat-ayat yang sulit, misalkan ayat yang sulit yang dimulai atau targetnya ketinggian ya. Mulailah dengan yang mudah. Yang kedua, suka menunda dan mudah menoleransi. Misalkan, wah nanti aja wis. Nanti kayaknya sore saya ada waktu deh. Sekarang masih ada tugas. Wah, sorenya nanti ada tugas lagi nggak jadi. Atau mudah menoleransi. Besok aja deh, besok aja gitu. Kemudian tak sabaran ya. Baru menghafal surat An-Nas. Waduh, kok sulit ya 1 jam nggak hafal-hafal surat An-Nas gitu. Nah, itu juga kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Loh, wajar lah Oki Setiana Dewi ini kayaknya ya menghafal Al-Quran yang memang begini-begini. Oh, atau dia memang di pondok pesantren dan seterusnya gitu. Nah, itu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tiap orang punya jalannya masing-masing, punya kecepatannya masing-masing ya, punya tantangannya masing-masing. Jadi jangan membandingkan diri orang lain.
kesuksesan orang lain bisa dijadikan motivasi, tapi jangan menjadi bahan untuk mengintimidasi diri sendiri. Nah, itu beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan ya. Intinya ya kalau mau menghafal Al-Qur'an ya udah segera lakukan, segera jadikan kebiasaan. Itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Zaini atas kiat-kiat untuk menciptakan habit dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita bisa memulai di bulan Ramadan nanti untuk menciptakan kunya tadi agar kita bisa lebih giat lagi dalam menghafal Al-Quran. Baik, untuk teman-teman, masih ada waktu. Apabila teman-teman ada yang mau dipertanyakan, kami persilahkan. Silakan raise hand atau menulis di kolom chat juga boleh. Apakah ada yang mau bertanya? Baik Ustazah, kalau gitu saya aja dulu yang nanya ya Ustazah. Iya, silakan. Jadi saya memang agak terkesima dengan background pendidikan Ustazah gitu. Sains, kimia, itu kan berat gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ustazah itu kan sibuk sekali tuh, tapi masih tetap bisa menghafal Al-Quran. Kalau boleh saya tanya, ada nggak suatu kondisi ketika Ustazah mempelajari sains ataupun kimia gitu, ternyata ada korelasinya tuh, ada dicantumin di dalam Al-Quran kayak gitu. Oh ya. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi begini, salah satu yang menjadi trigger atau motivasi saya untuk menghafal Al-Quran itu adalah, jadi saya ingin menjadi bagian dari orang yang menelaah Al-Quran itu dari sisi sains. Karena begini, Al-Quran itu kan isinya banyak sekali ya. Ada yang sebagian kecil itu adalah Al-Quran, kemudian kisah-kisah terdahulu. Kemudian juga ada banyak ayat-ayat yang mencantumkan tentang sains. Dan selama ini kalau kita lihat ya, ahli siasah syariah atau politik Islam itu banyak. Ahli ekonomi syariah itu banyak sekali. Ahli fikih apalagi, tafsir Al-Quran. Tapi coba kita cari orang yang ahli sains Al-Quran. Berapa kira-kira? Atau sebutkan saja siapa namanya gitu. Itu jarang sekali. Padahal keajaiban sains dalam Al-Quran itu banyak. Gitu. Kalau kita mau menelaah, bahkan di Al-Quran itu ada oceanologi ya, tentang kelautan, ada astronomi tentang angkasa gitu misalkan ya, tentang meteorologi ada, kemudian ada banyak sekali gitu yang ada di Al-Quran, misalkan tentang kayak keajaiban penciptaan gitu. Itu banyak sekali. Nah, kalau kita mempelajari Al-Quran dan kita punya background science, itu kita akan selalu terkejut. Ternyata, Masya Allah ya, ternyata ini sudah ditulis gitu dalam Al-Quran gitu. Contoh, misalkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Ini bagi yang mempelajari sains ya. Meter per second. Jadi, sebenarnya 3 kali 10 pangkat 8 itu kayak perhitungan
dalam ruang hampa gitu kan ya. Tapi kan itu kan kayak hasil perhitungan, kayak misalkan ya plus minus loh gampangannya itu saya menjelaskan. Nah itu sudah di Al-Quran gitu, sudah ada di Al-Quran ya, di salah satu surat kayaknya As-Sajdah ya, saya lupa gitu. Jadi itu ada perhitungannya kalau dihitung benar-benar gitu ya. Kemudian tentang rotasi matahari, rotasi bumi dan revolusi bumi mengitari matahari itu benar-benar apa ya? Benar-benar yang kita itu akan terkesima gitu. Ya Allah, ternyata ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi sering. Kalau misalkan mau tahu keajaiban, kayaknya di Indonesia ini masih jarang yang menuliskan buku tentang sains. Ada satu buku namanya Ayat-Ayat Semesta. Itu kayak Profesor Agus Purwanto ya. Beliau menelaah beberapa ayat di Al-Quran yang mengandung sains gitu. Dan itu bagus itu. Nah, ya kalau mau belajar ya memang komprehensif. Oleh sebab itu Al-Quran itu benar-benar kayak kitab yang ajaib gitu. Yang kita untuk bisa merasakan keajaibannya itu butuh perjuangan, butuh belajar sains, butuh belajar bahasa, butuh belajar matematika. Misalkan kita membahas ayat tentang waris, kalau kita nggak bisa matematika kan ya sulit ya. Gitu. Ya mungkin itu. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya gitu. Supaya motivasi juga terus ya untuk kita membedah Al-Quran kayak gitu kan. Oh, baik, ternyata banyak sekali nih pertanyaan Ustazah. Saya bacakan. Oh, ada yang raise hand juga nih Ustazah. Kita dulu kan yang raise hand ya. Okta, Saudari Okta, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah izin bertanya terkait tadi ya, ketika misalnya kendala dalam menghafal Al-Quran. Nah, jadi kalau misalnya saya pribadi gitu, ini tuh yang teringat ketika awal-awal dulu misalnya mulai ada kesadaran untuk menghafal Al-Quran. Ketika sulit, itu ada teman yang bilang kayak gini, mungkin maksiatnya terlalu banyak mungkin, atau jadinya orang tuh sulit menghafal itu karena maksiatnya. Nah, akhirnya itu tuh terkadang menjadi kayak toxic ingatan yang toxic motivation gitu ya. Jadi ketika misalnya kita tuh mungkin lagi sulit banget menghafal dan kecepatannya tidak secepat teman-teman yang lain, muncul pikiran itu gitu Ustazah. Jadi kayak mikirnya malah kan kadang kita jadi demotivasi ya, karena ini udah nggak bikin begini, tapi tetap susah, nggak maksiat, menurut kita nggak maksiat, tapi tetap susah. Nah itu bagaimana ya Ustazah? Menghilangkan negatif vibes-nya itu yang mungkin membekas karena dari awal menghafal tuh teman tuh bilangnya gitu. Nah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Saya tuh ada, sebentar ya, saya ini pakai HP, jadi saya tuh kan biasa ngisi ini ya, menghafal Quran di tengah kesibukan. Salah satu ininya adalah ini mengatasi ini ya, tentang kecepatan menghafal Al-Quran. Sebentar saya share. Semoga ada materinya di HP saya gitu. Karena kalau buka laptopnya sedang mati. Jadi begini. Yang pertama kali disadari itu adalah untuk kecepatan menghafal Al-Quran. Nah, kecepatan menghafal Al-Quran, ini saya buka slide yang lain ya. Jadi kelihatan ya, jadi begini. Udah kelihatan? Saya share screen ya. Saya besarkan ya slideshow. Jadi begini, kecepatan menghafal Al-Quran itu relatif, baik relatif terhadap setiap orang atau relatif terhadap banyak hal. Kalau saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi ya, menghafal Al-Quran yang lain bisa jadi pengalaman yang berbeda dan teorinya berbeda juga. Jadi kecepatan menghafal Al-Quran itu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama ya adalah tingkat kemudahan atau kesulitan ayat. Ya memang ayat itu ada yang lebih rumit, ya kita nggak boleh ngomong sulit ya, lebih rumit, misalkan dari sisi makhraj dan juga artinya. Misalkan surat Fusilat, surat Yusuf.
Itu kan memang dari pengucapannya saja sudah membuat mulut kita belibet gitu ya, apalagi menghafalkannya. Nah, semakin mudah sebuah ayat ya semakin cepat. Kemudian kemampuan menghafal. Nah, kemampuan menghafal ini relatif terhadap waktu. Kenapa? Ketika kita awal menghafal, kita tuh pasti butuh waktu yang lama. Misalkan untuk 1 halaman kita butuh 2 jam. Semakin sering kita menghafal dan sudah menjadi habit, otak kita tuh semakin cepat. Sehingga semakin ketika kita sampai di juz 1 dengan ketika kita sampai di juz 10 itu kecepatannya udah berbeda gitu. Karena apa? Karena kemampuan menghafal kita semakin meningkat. Kemudian ada cek kegigihan dan kesabaran. Kegigihan dan kesabaran ini ya kalau kita semakin gigih, saat kita gigih cepet juga. Kita sabar ya cepet juga. Tapi berbanding terbalik dengan malas gitu. Semakin malas ya semakin sulit atau maksiat kita banyak. Tapi ada satu poin penting lagi yang kadang kita terlupa. Meskipun ayatnya mudah, meskipun kemampuan menghafal kita itu udah top lah, kita sudah melampaui juz 20, jadi kecepatan menghafal kita itu sudah relatif lebih daripada sebelumnya. Kita juga lagi nggak males, ibadah kita banyak. Kemudian maksiat kita juga sudah berkurang. Itu bisa jadi nggak cepet-cepet. Kenapa? Ada satu poin lagi, izin Allah ya. Tidak semua orang itu bisa dititipi oleh Allah Al-Quran di dadanya. Sehingga kalau kita ada terbesit rasa ingin menghafalkan Al-Quran, ya berbahagialah karena Allah itu sedang menjatuhkan pilihannya itu pada Anda. Gitu. Masya Allah, aduh. Nah, kalau misalkan kok merasa semuanya sudah baik-baik saja, ya minta izin ke Allah. Termasuk salah satu ritual saya sebelum menghafal Al-Quran tuh saya minta izin gitu. Ya Allah izinkan saya untuk menghafal ayat ini, surat ini hari ini. Gitu. Nah, kalau seperti itu kita nggak usah beban gitu. Kalau misalkan kita merasa sulit gitu ya, ingat satu hal ini pesan saya agar tidak menjadi toxic motivation ya. Biarkan Al-Quran itu memilih syafaat yang ingin dia berikan kepada para pecintanya. Ada orang itu yang memang diberikan syafaat berupa cepat sekali menghafal Al-Quran. Terus baca 1 kali langsung hafal. Ada orang yang diberikan oleh syafaat Al-Quran itu berupa apa? Ngafalin Al-Qurannya itu nggak cepat. Bahkan ngafal Al-Quran itu nggak terlalu banyak. Tapi bahasanya dia itu, ahli bahasanya itu luar biasa. Jadi dia bisa menelaah ayat-ayat itu sampai istilahnya itu menelaahnya itu bagus gitu, sehingga bisa menjadi ahli tafsir misalkan. Ada orang yang ya wis ahli bahasa Arab babar blas nol potol bahasanya ya, atau ngafalin juga sulit, tapi punya suara yang bagus dalam melafazkan Al-Quran, sehingga sampai bisa orang itu tersentuh dapat hidayah dari mendengarkan dia baca Al-Quran. Ada orang yang ya Allah suara cempreng, ngafalin juga nggak lancar, memahami Al-Quran juga nggak bisa. Tapi Al-Quran itu pengen dia dapat pahala. Nah, banyak pahala berarti ketika dia merasa sulit kan harusnya semakin banyak dihafal, semakin banyak dibaca. Semakin banyak dibaca ya semakin banyak pahalanya gitu. Kan pahalanya ini per 1 huruf. Kalau kita baca misalkan 1 kali nggak hafal, 2 kali sampai 10 kali kita baca berulang-ulang berapa tumpukan pahalanya gitu ya. Kita husnudzon ketika kita nggak hafal-hafal ya pengennya mungkin Allah pengen kita itu dapat banyak pahala kan, bukankah pahala itu sesuai dengan kadar kepayahan gitu. Jadi mikirnya nggak usah aneh-aneh jauh-jauh, jangan saya ini kebanyakan dosa, itu boleh bisa jadi iya tapi jangan sampai demotivasi. Jadi seperti itu ya. Dan Al-Quran tuh emang nggak bisa dibuat sesuka-suka kita. Kita ingin Al-Quran itu cepat gitu ya, menghafal Al-Quran dengan cepat. Tapi Al-Quran tuh ingin mengajarkan kesabaran. Gitu. Bisa jadi gitu ya. Kita ingin menghafal itu 1 kali langsung jadi. Gitu. Tapi Al-Quran tuh bisa jadi ingin mengajarkan kita keistiqomahan. Jadi ya santai aja wis. Pokoknya jalan terus aja wis. Gak usah mikir aneh-aneh, bisa jadi ya sebisa mungkin dikurangi maksiatnya, sebisa mungkin ditambah yang lain-lain gitu. Tapi ketika
sedang sulit gitu, ya udah pikirannya dipositifkan ya. Mungkin memang kita sedang ingin dapat banyak pahala gitu ya. Mungkin seperti itu. Jazakallah khair Ustazah atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, mohon maaf ya, saya hanya bisa sampai 10.30 karena habis ini harus kembali ke Surabaya untuk bekerja. Besok kan Baik. masuk kerja. Ya, baik Ustazah. Kita lanjutkan ya Ustazah. Masya Allah merinding sekali tadi dengar jawaban Ustazah gitu. Ternyata banyak sekali jalan untuk kita dekat sama Al-Quran gitu. Entah dengan kesusahannya, entah dengan kelancarannya gitu. Insya Allah semata-mata biar kita mendapat ridho Allah gitu, mendapat pahala dari Allah. Jadi kalaupun misalnya kita susah juga, kalau lillahi ta'ala, insya Allah juga pahala gitu kan ya Ustazah ya. Ya, betul. Ya kan hafalan Quran yang dipinginkan kan pahalanya besar. Nah, kalau rewardnya besar ya usahanya harus besar. Kalau rewardnya mudah ya hadiahnya kipas angin gitu. Oh, iya. Baik, kita lanjutkan. Ustazah, ini ada pertanyaan. Saya rangkum langsung 2 pertanyaan ya Ustazah, ini mirip soalnya. Dari Kak Feni sama Kak Tri Nurmala. Jadi pertanyaannya, Ustazah, apa ada tips buat ibu-ibu atau mbak-mbak untuk memanajemen waktunya di tengah pekerjaan publik ataupun domestik dan amanah anak dan juga keluarga? Silakan Ustazah. Ya. Nah, ini satu materi sendiri itu, manajemen Al-Quran di tengah kesibukan. Biasanya saya mengisi satu pertemuan tuh full hanya untuk manajemen waktu. Coba ya saya ambilkan di slide yang mungkin berhubungan. Bentar ya. Oh, Ustazah. ya, saya share dulu ya. Sebentar. Share screen. Ah, ini. Jadi begini, kalau kita mau menghafal Al-Quran sedangkan waktu kita sibuk, jadi caranya adalah kita harus tahu bagaimana memanfaatkan waktu yang bijak. Nah, biasanya kalau kita lihat cara kita memanfaatkan waktu itu ada 2 pilihan. Yang pertama misalkan di sebelah kiri. Ibaratkan kita tidur itu 6 jam. Ya. Kemudian kita interaksi dengan Al-Quran tilawah, menghafal Al-Quran itu 1 jam dengan warna kuning itu. Dan sisanya 17 jam itu untuk misalkan bekerja, studi, mendidik anak, kegiatan domestik, mencuci, memasak, dan seterusnya, mengerjakan hobi. Gitu. Nah, kita lihat ternyata kita menghafalkan Al-Quran itu sedikit sekali ya, dari 24 jam waktu kita. Meskipun itu sudah lama gitu, 1 jam. Nah, biasanya kalau kita melihat seperti ini, kita jadi, wah, makanya kok hafalan Quran saya itu nggak selesai-selesai. Kemudian kita berpindah ke kanan yang sangat ekstrim. Jadi tidur 6 jam, kemudian interaksi dengan Al-Quran itu 16 jam. Bisa dengan mulai cari tafsirnya, belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, seterusnya gitu. Kemudian kegiatan domestik saya 2 jam. Nah, ini juga ada kurang bagusnya. Misalkan kayak kita punya amanah kan nggak memungkinkan. Atau misalkan menghafal Al-Quran terus keluarganya terabaikan gitu misalkan. Nah, seperti ini itu kurang bagus dalam mengaplikasikan waktu kita atau memanfaatkan waktu kita, karena kita merasa bahwa ternyata menghafal Quran itu harus meninggalkan semua kegiatan gitu, karena kegiatan kita itu banyak, amanah kita itu banyak, kita nggak bisa fokus gitu. Nah, kita harus rubah mindsetnya, jadi menjadi seperti ini. Misalkan ya, kita interaksi dengan Al-Qurannya sehari 2 jam.
entah itu digunakan untuk tilawah, menghafal, ya, tafsir dan seterusnya. Nah, sisanya itu adalah kita mengaplikasikan Al-Qur'an melalui ya kegiatan domestik kita, bekerja, bahkan tidur pun gitu. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu berdasarkan pengamalan dari ilmu Al-Qur'an. Jadi misalkan gini, akan berbeda orang yang mendidik anak. Kalau sudah hafal Al-Luqman, surat Luqman dan tidak. Akan berbeda seorang mahasiswa atau pelajar, cara mereka belajar dan menghormati guru, kalau yang sudah hafal Al-Kahfi maupun belum, itu akan berbeda. Akan berbeda etos kerja orang yang sudah hafal At-Taubah atau belum hafal At-Taubah. Jadi menghafalkan Al-Quran itu bukan berarti kita meninggalkan kewajiban lain, tapi kita mengerjakan kewajiban-kewajiban itu berdasarkan spirit Al-Quran. Sehingga kita tidak lagi ada istilah dunia dan akhirat. Nah, cara pembagian waktunya gimana? Jadi 2 jam itu atau 1 jam atau bahkan 30 menit tidak masalah ya. Kalau mau menciptakan habits, nah kita lakukan di waktu-waktu berkah dan sisanya kita berdasarkan waktu pembagian di Al-Quran. Jadi malam itu untuk istirahat dan pagi untuk berkarya. Nah, ini ada contoh manajemen waktu yang konkret ya oleh Imam Al-Ghazali ya, bisa kita tiru. Nah, Imam Al-Ghazali itu membagi waktunya berdasarkan waktu sholat. Yang pertama adalah sebelum subuh, beliau bangun untuk qiyamul lail. Kemudian antara subuh dan duha itu digunakan untuk berzikir, bermunajat, menghafal dan membaca Al-Quran, kemudian planning sehari itu mau ngapain. Antara waktu duha dan zuhur itu beliau mencari ilmu, belajar dan seterusnya, atau melanjutkan kegiatan sebelum subuh. Antara zuhur dan asar adalah untuk bekerja, dan antara asar sampai maghrib itu adalah waktu untuk sosial, misalkan bersilaturahmi, ya, melakukan kegiatan amal, dan juga beribadah kepada Allah, misalkan berzikir al-maksurat gitu ya. Kemudian maghrib dan isya itu waktu untuk keluarga, dan sebelum tidur beliau mereview yang sudah dipelajari hari ini. Nah, ini untuk waktu Imam Al-Ghazali. Silahkan diaplikasikan sesuai waktu kesibukan masing-masing. Nah, ini adalah waktu-waktu istimewa untuk menghafal Al-Quran ya. Insya Allah akan lebih mudah dan lebih diberkahi. Ada waktu sahar, waktu sebelum subuh, ada waktu subuh, waktu duha, dan asar. Nah, ini contoh. Jadi contoh manajemen waktunya ya. Jadi kita membuat jadwal harian atau mingguan dan target target hafalan Al-Quran, kemudian kita mengalokasikan waktu, kemudian menjadwalkan waktu menghafal Al-Quran ya, di waktu-waktu yang prima dan di energi yang prima. Jangan sampai berikan udah capek-capek menghafal Al-Quran, ya sulit juga. Kemudian jadikan interaksi dengan Al-Quran sebagai prioritas dan murojaah di sela kegiatan dan fokus dan disiplin. Jadi kalau ibu-ibu, misalkan ya, kan ibu-ibu itu pekerjaannya nggak ada habisnya gitu. Mendidik anak, mengurus rumah gitu, kalau ibu rumah tangga. Nah, itu bisa disesati dengan cara apa? Murojaahnya dengan kegiatan misalkan saat masih ma'am anak sambil ngajak anak murojaah gitu ya. Setrika, cuci baju tuh sambil ini ya. Yang bukan ibu rumah tangga juga bisa melakukannya, misalkan bapak-bapak atau ini ya sambil bersihin rumah, bapak-bapaknya nyapu juga sambil murojaah gitu. Yang pelajar juga begitu. Misalkan kayak kalau di kimia gitu ya, kalau saya sambil eksperimen dulu ya bisa sambil murojaah. Pokoknya intinya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan kalau menentukan target ya yang jelas, terukur dan tidak berlebihan gitu ya. Tadi ingat memulai dengan yang mudah. Nah, ini contoh misalkan. Ini saya ambilkan dari murid-murid saya dulu, karena saya dulu pernah mengajar di Qiri Al-Quran. Dan pesertanya itu dewasa ya, pekerja, ibu rumah tangga, gitu. Baik laki-laki maupun perempuan itu. Nah, contoh misalkan pekerja, menghafal Al-Qur'annya itu sebelum subuh. Sebelum subuh sudah bangun untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, itu. Kemudian kegiatan pagi, memasak dan menyiapkan keluarga ya dilakukan setelah subuh. Kemudian pagi bekerja. Nah, setorannya kapan? Waktu istirahat kerja.
Jadi misalkan tempat hafalan Al-Qur'annya itu dekat ya, ya langsung ada istirahat 1 jam itu dipakai untuk setoran terus kembali lagi bekerja. Kalau sekarang kan lebih mudah lagi, ada online ya. Jadi bisa online gitu. Jam istirahatnya. Murojaahnya setiap selesai sholat 2 sampai 5 halaman, kemudian malam ya pulang kerja dipakai untuk mengurus keluarga. Ini untuk pekerja. Untuk mahasiswa dipakai contoh diri saya sendiri ya. Jadi sebelum beraktivitas bisa untuk hafalan ya, dengan target 1 minggu 1 juz misalkan, alokasi menghafalnya 1 jam, murojaahnya di sela-sela kegiatan. Mungkin itu ya contoh konkret untuk manajemen waktunya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah atas jawabannya. Boleh kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustazah? Ya, silahkan. Baik, ini dari Kak Leli Ahmad. Terkadang toleransi kita yang sulit untuk dibendung, nanti juga nggak apa-apa, atau besok sajalah hafalannya, langsung 2 ayat, kayak gitu. Ada kiat untuk membuang toleransi yang tidak baik itu kah, Ustazah? Iya. Setoran. Tidak, kalau nggak setoran, ya ditunda-tunda. Tapi kalau kita punya kewajiban setoran, ya nggak bisa ditunda lagi, gitu. Jadi cara nomor 1 untuk menghafal Al-Quran itu cari guru untuk setoran. Karena kalau ada guru, itu ada kewajiban. Gitu. Ada kewajiban untuk menyetorkan, ada kewajiban untuk menghafal, gitu ya. Ada target bersama yang perlu dituntaskan, gitu. Jadi ya jangan mudah menoleransi. Jadi tidak akan mudah menoleransi. Jadi 1 cari guru untuk setoran gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ya selesaikan semua kegiatan yang mungkin akan menjadi distraksi. Jadi misalkan kita tugas banyak ya, ya udah selesaikan tugas. Atau kita benar-benar kayak menjadwalkan waktu gitu. Jadi udah kayak misalkan kita ini waktu menghafal Al-Quran misalkan sebelum subuh gitu ya, atau sesudah subuh, atau mungkin asar. Maka sebelum subuh, misalkan malam hari, itu semua kegiatan yang kira-kira bisa menggeser menghafal Al-Quran, entah itu mengerjakan tugas atau apa ya, selesaikan sebelumnya. Biar kita nggak kebayang-bayang yang lain. Dan kita akan, waduh nanti aja deadline belum ini. Gitu. Dan yang ketiga adalah disiplin terhadap diri sendiri. Udah nggak bisa nggak. Kemudian yang keempat ya udah kalau menoleransi itu bukan karena kesibukan yang urgent gitu ya, tapi karena distraksi ya udah lihat film Korea dulu gitu atau dulu. Jadi kan distraksi itu sebagai reward seperti saya bilang tadi. Boleh nonton kalau ya sebaiknya ya dipakai untuk menghafal Al-Quran ya. Masa nonton 2 jam bisa menghafal Al-Quran 15 menit ditoleransi gitu. Jadi misalkan dijadikan kayak target reward-nya. Bolehlah scroll sosial media kalau sudah menghafal berapa ayat gitu. Jadi intinya ya jangan ditoleransi. Kalau toleransi itu ini yang kelima ya misalkan berikan janji untuk mentoleransi di waktu tertentu. Misalkan oh ya udah besok aja, nggak bisa. Kalau misalkan kita sudah tentukan toleransi nggak ngafalin hari Kamis ya udah hari Kamis aja. Jadi kita bujuk diri kita sendiri ya udah nanti hari Kamis kan istirahat gitu. Mungkin seperti itu ya. Intinya kita yang harus pandai-pandai untuk mendisiplinkan diri. Gitu ya. Kalau keinginan kita kuat, kalau niat kita besar gitu ya dan benar gitu, insya Allah kuat ya, tidak mudah menoleransi. Baik, Ustazah, terima kasih sekali lagi. Masih ada 8 menit. Boleh saya lanjutkan lagi, Ustazah? Ya, boleh silakan. Ini dari Kak Riri. Ustazah, bagaimana mengatasi kendala dari lingkungan kita yang nggak kondusif, baik pergaulan dan lain-lain? Mungkin Ustazah bisa berbagi pengalaman ketika belajar di luar negeri. Ya. Jadi begini, orang yang solih ya, orang yang solih itu bukanlah orang yang bersembunyi di dalam gua dengan alasan menjaga
keimanan dan ketakwaan ya, agar tetap solih mandraguna. Tapi orang solih itu ya yang menghadapi realita, karena Al-Quran itu diturunkan ya untuk beramal gitu. Dan keimanan itu akan lebih teruji kalau dibenturkan dengan realitas. Nah, kita nggak bisa untuk selalu kayak bersembunyi ya udah di pesantren terus kecuali pengajar pesantren ya. Atau kita juga nggak bisa untuk kayak oh, ya udahlah nggak bisa seperti itu. Kenyataannya ya udah kita emang kan kebaikan dan keburukan itu selalu ada, dan bahkan tugas kita itu untuk berdakwah bagi yang belum melaksanakan kebaikan atau untuk meningkatkan kebaikan gitu ya. Jadi ya tidak akan bisa kita hindari gitu. Caranya apa? Caranya berbaur tapi tidak bercampur. Ya. Jadi kita berbaur tapi kita tidak mencampur. Artinya begini, kita tetap bergaul, kita tetap berinteraksi, kita berbuat baik sesuai dengan ajarannya. Al-Qur'an kan kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Gitu ya, sama teman. Ya, kita istilahnya itu ya bersahabat dengan siapa saja, berbuat baik ke siapa saja gitu ya. Nah, tapi kita tidak perlu mengikuti hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dalam agama, dan kita tidak perlu ragu untuk menunjukkan identitas kita, tapi juga tidak terlalu ekstrim gitu ya. Jadi ya cukup dengan agree to disagree. Misalkan kita sama-sama berbuat baik, berinteraksi, tapi kalau sudah menjurus misalkan pada makanan yang haram atau kegiatan yang berbau maksiat, ya udah kita bilang kita tidak bisa melakukannya. Kita juga bukan nanti dicap oh nggak asik nih, dijak gini, nggak juga gitu. Biasanya itu justru pikiran-pikiran kita sendiri yang seperti itu. Jadi kita tetap berbuat baik, dan kita dari sisi lain juga harus punya komunitas ya yang mengimbangi itu. Misalkan gini, ketika di luar negeri contohnya tadi diminta untuk jadi teman lab saya itu cowok semua ya. Dan saya perempuan sendiri gitu, muslimah lagi ya. Tapi alhamdulillah ya ketika saya sholat reaktor saya dijagain misalkan seperti itu. Kalau kita keluar makan bareng satu grup itu justru saya dibantu untuk mencari makanan halal gitu ya, dan seterusnya. Jadi ya kita justru menjadikan lingkungan yang tidak kondusif itu sebagai ladang amal kita gitu, untuk menceritakan Islam itu seperti apa dan untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kan kebanyakan ya sudah ada stereotip bahwa muslimah itu begini, orang Islam itu begitu. Nah, kita menunjukkan contoh setidaknya beginilah harusnya Islam itu. Nah, di sisi lain kita punya kelompok pengajian misalkan. Kalau nggak ada ya kita bikin sendiri gitu. Jadi kayak dulu misalkan di luar negeri ada namanya pengajian As-Sakinah. Ya isinya kita ngaji Al-Qur'an aja sama-sama tiap 2 minggu sekali gitu ya. Kita ikut komunitas-komunitas muslim gitu. Kita kalau misalkan di Indonesia malah enak nih, banyak banget kan kita bisa belajar misalkan bergabung di lembaga Al-Qur'an gitu ya, atau kita punya komunitas-komunitas entahlah itu one day one juice misalnya, atau kelompok pengajian apa gitu ya, atau majelis taklim gitu. Jadi kita di sisi lain kita belajar, ada tempat belajar dan tempat untuk istilahnya itu mempertahankan keistiqomahan kita, agar ketika kita menghadapi realitas kita tetap berpegang teguh pada apa yang kita yakini, seperti itu. Ya, terus jangan lupa ya doa terus sama Allah ya, biar dijaga hati kita, dijaga perilaku kita, ya dijaga kesabaran kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustazah. Satu lagi terakhir Ustazah. Satu lagi terakhir aja, soalnya udah mau 10:30. Oh gimana? Ya udah kalau gitu yang ini kita rangkum aja ya Ustazah, nanti aja kita WA-kan. Oh ya, nggak apa-apa. Satu lagi. Tapi jawabannya agak singkat ya. Iya Ustazah. Ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Tri Nurmala. Kalau menghafal kan yang mudah dulu, apakah kita kemudian lompat-lompat gitu surahnya atau bagaimana? Dari juz 30 ke 29, 28, mundur atau bagaimana Ustazah? Mohon maaf banyak pertanyaan gitu ya. Kalau itu ya terima kasih pertanyaannya, tapi ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, untuk pemula itu yang mana? Terserah.
bisa dengan juz 30, 29, 28. Misalkan kita sudah terbiasa dengan ayat-ayat pendek di juz 30, kemudian lanjut juz 29, karena masih mirip-mirip ya, ayatnya masih pendek-pendek, silahkan. 28, 26, kemudian 1 juga silahkan. Dari mulai 1 dulu juga silahkan. 1, 2, 3, 4, sampai 30. Dari yang ayat-ayat disukai dulu, atau surat-surat yang diyakini mempunyai keutamaan, misalkan surat Al-Mulk, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, silahkan gitu ya. Yang semua ayat itu baik, semua ayat Al-Quran itu memberikan keberkahan kalau dihafal, jadi tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Nah biasanya kalau lembaga, kalau kita gabung lembaga itu baru biasanya ditentukan lembaga, bisa kadang dari juz 1 dulu atau juz 30 dulu. Tapi kalau secara menghafal pribadi, bebas terserah mau yang mana dulu, yang penting menghafal. Baik, terima kasih Ustazah sudah menjawab semua pertanyaan. Karena mepet sekali ini Ustazah, kita minta sesi foto sebentar ya Ustazah, sebelum kita tutup. Untuk teman-teman silahkan open kamera, karena kita akan ada sesi foto. Saya minta tolong Kak Feni ya Kak untuk fotonya. Ya, baik teman-teman, ditunggu untuk open kamera, kita dokumentasi sebentar. Oke, kita mulai ya. 1. Baik, slide berikutnya. Ini ada 3 slide. Slide terakhir. Teman-teman, jazakallah khair, jazakumullah khair, sudah selesai, dan jazakallah khair untuk Ustazah Zeni. Sama-sama. Baik, terima kasih jazakumullah khair untuk kita semua yang sudah berhadir pada ini udah mulai siang ya. Saatnya kita tutup sesi ini dengan penuh rasa syukur bahwa Allah masih memberikan kita usia untuk mengikuti kajian-kajian dan berkumpul dengan orang-orang yang salih. Semoga perjuangan ini nggak lekang oleh rasa lelah, letih, maupun jenuh. Sebab tujuan kita sama, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istiqomah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita tutup sesi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Terima kasih Jazakallah semuanya. khair Ustazah. Terima kasih Ustazah Zeni. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga selamat sampai tujuan Ustazah. Baik, sudah pukul 10.32 ya. Tadi juga terima kasih untuk semua yang sudah berhadir gitu. Saya mohon maaf apabila selama membawakan acara terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Saya kembalikan kepada Kak Aisyah. Ya, jazakumullah khair atas kehadiran peserta semua. Terima kasih. Dan ditunggu nanti kehadiran untuk agenda webinar Quran selanjutnya ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tetap semangat tilawah 2 juz. Terima kasih semuanya.